Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, saudaraku. Untuk semua pecinta angler ya, dimanapun Anda berada, salam rahayu. Mudah-mudahan semuanya untuk rekan-rekan ya yang pecinta angler dalam kondisi sehat walafiat, dijauhkan dari segala wabah penyakit. Jumpa lagi dengan kami ya, saya Said Angler di konten untuk teknik atau tata cara mancing ikan mas. Hari ini ada rekan kita ya yang berkomentar masalah tentang di kolam pemancingan. Namanya Ahmad, dia dari Purwakarta. Salam orang Purwakarta, salam para senior pemancing, salam kenal dengan saya Said Angler. Oke, Ahmad ini menanyakan tentang kondisi ikan mas yang cenderung mengambang atau berada di atas air. Akan saya jelaskan masalah tutorial ikan mas ya, khususnya pemancing formula ikan mas ya. Akan kita bagi ilmu, akan kita bagi pengalaman ya. Mohon maaf untuk para senior, bukannya saya menggurui ya, cuma kita berbagi inspirasi di lapangan atau di situasi. Oke, langsung saja ke pembahasan. Untuk saudara Ahmad, mudah-mudahan menyimak ya untuk konten ini. Kemarin dari Cikarang rekan kita ya Yogi menanyakan ikan keremasan, ikan jaruh. Sekarang kita akan bahas masalah ikan mengambang ya. Saya jelaskan untuk ikan mas ya. Ikan mas ini sudah jelas kebanyakan 80% ya. Dia kalau pagi hari sekitar jam 6 pagi sampai jam 8 pagi ya. Ingat, jam 6 pagi sampai jam 8 pagi dia mencari oksigen ya. Oksigen untuk daya tahan tubuh. Karena ikan mas memang sudah tidak aneh lagi seperti itu ya, apalagi di kolam-kolam pemancingan dengan kondisi air yang banyak umpan, banyak kotoran, jarang dikuras. Bahkan di peternakan juga sering sekali ya ikan mas ini dia mencari oksigen baru. Cuma di sini ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, bila rekan-rekan akan pergi mancing ke kolam pemancingan ya, melihat ikan mas dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi ya, itu posisi ikan di atas. Nah, di sini saya kasih ilmu ya, sedikit saya kasih ilmu, berbagi. Kalau ikan mas jam 6 pagi sampai jam 8 pagi posisi di atas ya. Terus setelah jam 8 pagi sampai jam 9 pagi ke bawah air lagi, itu ikan mas sehat, tidak sakit ya.
memang seperti ikan mas. Kadang-kadang dia mencari oksigen atau udara baru untuk daya tahan tubuh ikan tersebut, ya. Tetapi kalau ikan mas dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang masih dalam posisi di atas, itu ikan sakit, ya. Itu ikan tidak sehat. Itu ikan tidak sehat. Karena ikan yang sehat itu jam 6 pagi dia mencari oksigen di atas air, ya, udara naik. Jam 8 pagi dia turun lagi ke bawah, melaksanakan aktivitas seperti biasa, ya, cari makan. Tapi kalau jam 6 pagi sampai jam 12 ke atas ikan terus posisi di atas, itu ikan sakit. Itu ikan tidak bisa kita untuk strike mancing, ya, mendingan mancingnya dibatalkan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ikan mas ini biasanya di tempat pemancingan rekan-rekan, ya, untuk perihal masalah gerak-gerik ikan mas diperhatikan juga, ya. Pada saat ikan diturunkan ke kolam, lihat ikan yang sehat begitu turun, ya, setelah ditimbang dari penampungan akan disebarkan ke kolam pemancingan. Begitu turun ke air, dia langsung hilang dalam posisi langsung mengikuti arus-arus air yang di bawah atau cari umpan. Itu ikan sehat. Tapi begitu ikan dilempar, langsung posisi berada di atas air, mengambang, itu ikan tidak sehat. Itu ikan sakit, ya. Jangan memancing rekan-rekan, ya. Itu ikan tidak sehat. Jadi kita buang waktu sia-sia, buang duit sia-sia, ya. Ingat, buang duit sia-sia. Yang berikutnya, ada istilah ikan setengah air, ya. Di sini yang sering kita alami kebanyakan seperti ini. Ikan mas yang baru dimasukkan ke dalam kolam pemancingan, apa, ya, ini bisa terlihat dalam support 1 jam, 2 jam, 3 jam kita tidak dapat ikan. Sudah jelas tidak dapat sangkutan, karena ikan tersebut berada di tengah-tengah air, tidak dasar, ya, sehingga banyak nabrak kenur-kenur atau rangkaian-rangkaian rekan-rekan pada saat mancing. Ikan ini dia beradaptasi sebenarnya. Kalau yang ini, ya, yang ikan setengah air ini sebenarnya ikan beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Ini bisa terjadi di pemijahan ikan mas ini baru datang, ya, baru datang, jadi langsung ditimbang, langsung diturunkan ke tempat-tempat spot mancing. Tapi kalau baru datang ditaruh di tempat pemijahan, ya, selama 1 hari 2 hari, ikan sehat, ya. Nah, ini yang harus rekan-rekan ketahui. Masalah ikan mengambang ini sudah jelas. Kalau ikan mas yang sakit itu dari jam 6 pagi sampai jam 12 udah tidak mau turun ke dalam dasar air, ya. Rekan-rekan jangan mancing. Yang kedua, kalau ikan setengah air, ya, itu ikan sehat, cuma dia kurang beradaptasi dengan lingkungan. Kalau kata orang bilang kaget lah, kaget. Tapi ikan itu mau makan, cuma prosesnya lama. Itu nunggu 4 jam 6 jam baru dia turun ke bawah untuk cari umpan, ya. Untuk yang lebih diperhatikan untuk rekan-rekan ini cenderung sekali untuk yang punya kolam, ya. Apalagi kolamnya tidak bersirkulasi, ngambil sirkulasinya dari kolam tersebut. Beda dengan ngambil kolamnya dengan saluran irigasi, ya, itu langsung.
Di sini yang sering terjadi masalah ikan mengambang ini masalah kolam, ya. Usahakan kalau kolam pemancingan, kalau tidak ada tempat sirkulasi, itu jatah pengurasannya 4 bulan sekali lah. 4 bulan sekali itu dikuras, ya. Karena di situ kita mancing tiap hari siang malam, banyak umpan-umpan yang tersisa sehingga mengakibatkan di dalam bawah air itu banyak tumpukan-tumpukan umpan, sehingga ya banyak sekali umpan ini mengakibatkan bau, ya, bau tak sedap. Itu pengaruh juga ke air. Nah, di sini untuk inspirasi rekan-rekan harus koordinasi dengan yang punya kolam agar cepat-cepat dikuras, ya. Berikutnya untuk perihal masalah ikan mas yang mengambang, ya, itu cenderung susah makan, ya. Kalau bagi saya ikan sakit gak mungkin makan. Kalau ikan sakit makan, ikan ngambang makan, itu bohong. Susah. Kita target ke lapangan itu susah. Ikan mas sakit dalam posisi mengambang itu sangat sulit sekali untuk dipancing. Satu-satunya jalan ya udah kita pakai teknik garong, ya. Kalau tidak diserok, itu nggak bener mancing. Mendingan jangan mancing, ya. Tolong untuk para pemula pemancing, bila melihat kondisi ikan seperti itu, ya, khususnya ikan mengambang, diperhatikan juga untuk kolamnya, ya. Kebanyakan 80% sih dari kolam pemancingan yang banyak mengakibatkan umpan-umpan sudah lama, kolam sudah lama tidak dikuras. Tapi kalau rajin dikuras 4 bulan sekali, ya saya perhatikan di lapangan ikan itu sehat terus, ya, nggak mudah oleng, tidak mudah oleng, tidak mudah cepat mengambang, dia malah bagus, ya. Sangkutan bagus, untuk lain juga bagus. Jadi itu teknik untuk yang harus rekan-rekan pahami masalah ikan mengambang, ya. Itu ada 3 poin tadi. Oke rekan-rekan, ya, tadi beberapa ilmu yang saya pelajari di lapangan. Intinya seperti ini. Bila rekan-rekan melihat spot kolam, ya, yang sangat hijau keruh atau ikan cenderung di atas, koordinasi dengan pemilik kolam, ya, bahwa kolam itu sudah banyak umpan di dasar air, di dasar air atau di titik-titik apak, ya, karena setiap hari dipancingin terus sehingga umpan itu tadi bisa mengakibatkan bau. Yang kedua, masalah ikan ngambang, ikan sakit, tidak ada umpan manapun, ya, yang bisa makan, ya. Jadi tetap ikan mas makan adalah di dasar, ya. Kalau ikan setengah badan, ikan mengambang, apalagi ikan sakit, ya, tidak bakal makan umpan kita. Ikan mas ini dia kalau mati nggak bisa langsung naik ke atas, ya. Dia kalau mati itu istilahnya masuk dulu ke dalam lumpur. Setelah berapa jam, 3 jam, 4 jam, baru dia nyumur ke atas. Itulah kenapa, ya, ikan mas memang seperti itu. Yang jelas dia karakternya
sudah jelas sekali sangat sensitif bila kolam tersebut mengalami keracunan, baik penggunaan esen maupun saking banyaknya umpan-umpan rekan-rekan di lapangan ya. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ilmu dari saya sangat bisa bermanfaat. Kita berbagi, saudaraku. Kalau memang ada usulan atau pertanyaan silakan ya, untuk tulis saja di komentar. Dengan saya Syahid Angler. Mungkin besok kita akan kembali ke spot ya, karena saya spot-spot ikan mas jarang. Mudah-mudahan dengan adanya wabah atau pandemik ya selesai, kita bisa terjun lagi, kita berbagi ilmu, berbagi resep. Jangan lupa subscribe dan like ya channel Syahid Angler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.